suatu rupa. Dendam, amarah, kebencian, iri hati membutakan manusia dari melihat identitas sejati Kristus Yesus Tuhan kita. Maka saudara-saudara, jauhi, hindari hal-hal ini supaya mata kita dibuka tentang siapa Yesus, apa yang diminta pada kita, apa yang diberikannya kepada kita, dan sikap mana yang bisa kita berikan kepada Yesus ini. Hari Raya Tuhan Yesus Raja semesta alam bukan cuma sekedar, oh Tuhan Yesus Raja ya, oke saya hormat sekarang. Tapi sebetulnya berbicara soal ada harapan, ada cahaya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Dari kota Bogor, Wisma Kinasi, saya Romo Yosef mengucapkan selamat hari Minggu. Semoga hari ini, di hari Minggu ini, Anda sungguh-sungguh pergi ke gereja. Karena ada sebuah misteri besar yang mau disampaikan kepada kita. Yaitu siapa Tuhan Yesus Tuhan kita yang sesungguhnya. Bukan sekedar Tuhan yang memberikan apapun yang kita mau. Bukan sekedar Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Tapi Tuhan Yesus adalah Raja atas semesta alam. Yesuslah Raja ternyata. Identitas sejati, identitas yang sesungguhnya yang dibongkar oleh bacaan-bacaan pada hari Minggu ini. 1 minggu sebelum masa Advent, gereja merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Saudara-saudaraku, semoga tadi Anda sempat ke gereja dan menyimak sungguh-sungguh bacaan-bacaan yang dibacakan. Betul banget Romo, betul banget yang Romo bilang. Sejak Bible Learning, kalau ngikutin Bible Learning di hari Minggu, saya kalau hari Minggu, hari Sabtu ikut misa Romo, saya nyimak sungguh-sungguh bacaan-bacaannya yang dibacakan oleh lektor, yang dibacakan oleh imam. Supaya apa? Supaya ngerti ketika bacaan-bacaan itu dibongkar lebih dalam lagi di Bible Learning di Minggu sore itu. Terima kasih Anda ternyata mengerti apa yang saya maksud. Bagaimana bacaan-bacaan menyampaikan sebuah pesan buat kita. Sebuah pesan rohani, sebuah kekuatan yang sungguh dahsyat untuk kita manusia yang masih berziarah menuju Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin dari tadi Anda itu salah fokus. Romo Yosef lagi di mana sih? Kok keren banget, kayak di rumah orang kaya, kayak di hotel berbintang. Tadi sudah saya katakan saudara-saudara, saya sedang ada di Wisma Kinasi, di sebuah rumah retret di daerah Bogor. Saudara-saudaraku, ketika tadi Anda menyimak bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi, Anda mungkin kalau nyimaknya betul-betul gitu ya, Anda akan geleng-geleng. Karena apa? Fakta, fun fact yang pertama, ternyata bacaan dalam perayaan Ekaristi mulai dari antifon pembuka, mulai dari bacaan pertama, mulai dari Mazmur tanggapan, diikuti oleh bacaan kedua, diikuti oleh bait pengantar Injil, dan juga bacaan Injilnya saudara-saudara, itu semuanya seragam. Semuanya sama. Ada benang merahnya. Ada hubungannya yang sangat jelas terlihat tentang siapa identitas Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Dan apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus buat kita manusia. Ada rencana besar apa yang Tuhan sedang selenggarakan buat hidup manusia di muka bumi ini. Sejak penciptaan, sejak sejarah relasi orang Israel dengan Allah, sejak warta hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sampai hari ini tahun 2024. Ada saya dan juga Anda sebagai aktor-aktor sejarah dan juga tentang gereja di masa depan. Bagaimana tidak saudara-saudara, kalau tadi antifon pembuka dibacakan dan Anda menyimak berbicara begini. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat
dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah lo, tangan Romo Yosef tadi liatin nggak? Ada 7 bukan? Baru sadar ya Romo, tadi di gereja pokoknya ya dengar-dengar begitu aja. Kenapa kalau Bible ini yang bongkar kok tambah tahu Romo? Tadi apa aja? Anak manusia layak menerima 1 kuasa, 2 kekayaan, 3 hikmat, 4 kekuatan, 5 hormat, 6 kemuliaan, 7 puji-pujian. Ternyata Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah yang disembelih untuk umat manusia, penebusan dosa ini, setelah bangkitnya menerima 7 hal tadi. 7 adalah angka sempurna, artinya Yesus Kristus yang bangkit memperoleh kepenuhannya. Semuanya diberikan kepadanya. Tidak ada yang terluput. Nah, luar biasanya saudara-saudaraku, fun fact yang berikut adalah 7 hal yang diterima oleh Tuhan Yesus setelah bangkitnya juga dianugerahkannya kepada para muridnya, kepada saya dan Anda, kepada orang-orang yang mau setia, yang percaya pada kuasa kebangkitannya. Waduh Romo, saya mau Romo dapat kuasa, kekayaan, hikmat. Percuma kekayaan tanpa hikmat, betul nggak? Betul Romo. Kekuatan dan hormat, percuma punya kekuatan tapi nggak punya hormat Romo. Kemuliaan dan puji-pujian, itulah yang diterima oleh Anak Domba Allah ini. Kemudian bacaan pertama dibacakan dari nubuat Daniel dalam Perjanjian Lama bab 7 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, Anda perlu tahu Daniel bab 7 ini sebuah bagian yang sangat istimewa, berbicara tentang identitas pribadi yang misterius, yang menjadi pertanyaan bagi ahli kitab suci, yang menjadi pertanyaan bagi para pembaca firman Tuhan. Siapakah identitas anak manusia? Dikatakan, tampak seorang seperti anak manusia, datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya, diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, kuasa sebagai raja. Jadi dalam Perjanjian Lama, nubuat Daniel ratusan tahun sebelum Yesus lahir, ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus wafat dan bangkit, ternyata sudah menubuatkan satu figur tentang masa depan. Nubuat Daniel yang dibuka rahasia tentang kerajaan surga dengan bahasa apokaliptik, sebuah penyingkapan misteri Allah, kebenaran sejati tentang rahasia Allah yang selama ini terpendam dilihat oleh Daniel. Yang dilihat adalah seorang yang seperti anak manusia datang dan diberi kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Tapi saudara-saudara, pembaca-pembaca di zaman Daniel tidak tahu, tidak mengerti, masih terus menduga-duga siapa pribadi yang seperti anak manusia ini yang diberi anugerah sebagai raja. Nah, itulah yang luar biasa saudara-saudara. Dilanjutkan, segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Itu yang disampaikan oleh malaikat kepada Daniel. Nah, bagaimana saudara-saudara? Ternyata bahasa yang sama juga terungkap dalam kitab Mazmur. Bagaimana tidak? Mazmur bab 93 menyampaikan nada yang sama. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Adonai Melek. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Dikatakan saudara-saudara, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Peraturanmu sangat teguh. Baitmu berhiasan kekudusan. Ya Tuhan sepanjang masa. Pemazmur membongkar sedikit
bahwa Tuhan adalah Raja. Tuhan bukan cuma pencipta, Tuhan bukan cuma penolong, Tuhan bukan cuma pribadi yang memberikan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh umatnya. Tapi Tuhan adalah Raja yang seharusnya meraja dalam pikiran, hati, tingkah laku, hidup umatnya. Seringkali kita kebalik-balik, kita selalu minta tolong sama Tuhan. Apakah Tuhan itu seperti asisten rumah tangga? Lama-lama kita yang di atas, Tuhan yang di bawah. Dengan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, kita diingatkan kembali siapa yang raja, siapa yang hamba, siapa yang harus berkuasa, siapa yang harus tunduk di bawah kekuasaannya, siapa yang harus dihormati, siapa yang harusnya menghormati. Apakah masih ada rasa hormat dalam diri kita ketika masuk ke gereja, ketika membaca firman-Nya, ketika Ekaristi dirayakan? Atau jangan-jangan kita sibuk foto, selfie sana sini, padahal saudara-saudara, Tuhanlah Raja yang betul-betul berkuasa atas kehidupan kita. Kemudian saudara-saudara, si bait pengantar Injil tidak mau ketinggalan juga. Diambil dari Markus bab 11 itu. Setelah aleluya, aleluya, baitnya seperti ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Ternyata bait pengantar Injil membuka sebuah celah, saudara-saudara. Kalau tadi dari kitab Daniel, kalau tadi dari kitab Wahyu, dibongkar identitas Tuhan adalah Raja. Mereka masih berpikiran bahwa kerajaan Daud yang akan segera dipulihkan. Di tahun 1100 Daud menjadi raja atas orang Israel, dan kemegahannya belum pernah terulang sampai detik ini. Daud di masa kejayaannya mampu betul-betul menegakkan kemuliaan Allah di tengah-tengah umatnya. Mereka rindu kapan kerajaan Daud dipulihkan kembali. Semangat itu masih tetap terus hidup di zaman Tuhan Yesus. Maka ketika mereka melihat figur Tuhan Yesus, mereka langsung seolah-olah menemukan sebuah jawaban. Inilah masanya zaman kerajaan Daud dipulihkan kembali. Ada harapan. Saat itu hidup mereka yang buram, masa depan mereka yang kacau, hidup mereka yang gelap memperoleh setitik cahaya bagi hidup mereka ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, hari raya Tuhan Yesus Raja semesta alam bukan cuma sekedar, oh Tuhan Yesus Raja ya, oke saya hormat sekarang, oke Tuhan Yesus meraja dalam hidupku sekarang. Tapi sebetulnya berbicara soal ada harapan, ada cahaya yang mulai bersinar dalam dunia, dalam kehidupan manusia, termasuk juga dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah, termasuk untuk kita orang-orang beriman hari ini. Saudara-saudara, ketika Anda mulai putus asa, ketika Anda mulai kehilangan harapan, ketika Anda jalannya gelap, ingatlah hari ini. Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah harapanku, dan bagaimana harapanku berjumpa dengan kasih-Mu. Ada jalan keluar, ada titik terang bagi kehidupanku yang gelap ini. Pegang, tangkap, dan ikutlah Yesus. Kita akan dibawa pada cahaya-cahaya kemuliaannya. Di situ hidup Anda pasti akan berubah. Nah, fun fact atau fakta yang menarik yang berikutnya adalah ketika kita baca Injil, saudara-saudara, dari Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37, ternyata berbeda. Karena apa? Di Wahyu, di Daniel, di Markus tadi, di Mazmur, Yesus Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Raja dengan segala kemuliaannya. Tetapi Injil Yohanes menunjukkan identitas sejati Raja ini siapa dan bagaimana dia menunjukkan kekuasaannya, kemuliaannya, kehormatannya. Bagaimana ditunjukkan dalam Injil Yohanes. Ternyata konteks Injil Yohanes adalah pada waktu Tuhan Yesus diadili di hadapan Pilatus. Wah, kenapa diadili, Romo?
Anda pasti tahulah, sejak Yesus masuk ke kisah sengsaranya, berdoa di Taman Getsemani bukan, lalu ditangkap oleh pasukan-pasukan imam kepala, diadili di Hanas dan Kayafas bukan. Hanas dan Kayafas adalah pengadilan agama. Tengah malam Tuhan Yesus diadili dan tidak ditemukan kesalahan dalam diri Yesus seperti yang dituduhkan oleh para lawan-lawannya, orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, imam-imam kepala. Tuhan Yesus ditemukan di pengadilan itu tidak bersalah. Nah, orang-orang ini tidak puas ketika Tuhan Yesus tidak ditemukan alasan untuk dihukum. Mereka langsung membawa Yesus kepada pengadilan sipil, yaitu Pilatus, wali negeri dari kerajaan Romawi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, miris begitu rupa dendam, amarah, kebencian, iri hati membutakan manusia dari melihat identitas sejati Kristus Yesus Tuhan kita. Maka saudara-saudara, jauhi, hindari hal-hal ini supaya mata kita dibuka tentang siapa Yesus, apa yang diminta pada kita, apa yang diberikannya kepada kita, dan sikap mana yang bisa kita berikan kepada Yesus ini. Tadi apa saja, bercerminlah dari musuh-musuh Yesus pada waktu membawa Tuhan Yesus ke pengadilan agama maupun pengadilan sipil. Iri hati, dendam, amarah, kebencian, iri hati yang ditumpuk-tumpuk sehingga mereka menjadi buta luar biasa. Nah, di hadapan Pilatus Tuhan Yesus diadili. Dikatakan ketika Yesus di hadapan ke pengadilan, betul kan Romo Yosef tadi bilang pengadilan sipil ini. Bertanyalah Pilatus kepadanya. Pilatus sebagai seorang hakim yang seolah-olah berhak gara-gara dia penjajah, penguasa, berhak mengadili Tuhan Yesus. Apakah engkau raja orang Yahudi? Saudara-saudara, pertanyaan Pilatus ini adalah pertanyaan banyak orang di zaman Yesus. Pertanyaan gereja sepanjang sejarah. Pertanyaan kita juga. Tuhan Yesus, apakah engkau raja bagi seluruh umat manusia ini? Apakah engkau jauh lebih berkuasa daripada yang bisa aku pikirkan, daripada yang bisa aku gambarkan, daripada yang bisa aku bayangkan hari ini, daripada yang dikatakan oleh banyak orang? Apakah engkau raja? Jadi saudara-saudara, misteri hari raya Yesus Kristus Raja semesta alam sebetulnya adalah bantuan pertanyaan buat kita untuk memposisikan diri kita di mana di hadapan Yesus yang adalah Raja semesta alam. Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Bayangin saudara-saudara, Tuhan Yesus diadili, tetapi ketika dia diinterogasi, Tuhan Yesus malah berbalik bertanya, mengadili Pilatus ini. Dibongkar kata-katanya, kalimatnya, omongan-omongan yang keluar dari mulutnya. Pertanyaannya dibalikin lagi. Pertanyaan itu berasal dari mana? Dari hatimu sendiri yang jujur atau dari orang-orang yang berkata kepadamu? Tuhan Yesus malah yang menginterogasi Pilatus ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah sang raja. Dia tidak kehilangan kehormatannya meskipun dihina, dicaci, dicela, diberlakukan tidak adil, diberlakukan semena-mena, dihina, diambil kehormatannya. Tapi raja yang sejati tidak pernah kehilangan kehormatannya, kekuasaannya, dan kemuliaannya. Emas murni, berlian permata tetaplah berlian ketika dicemplungin ke dalam lumpur, bukan? Betul-betul inilah pribadi raja yang sesungguhnya. Raja yang tidak takut untuk turun ke bawah untuk menyelamatkan umat-umatnya ini. Raja yang mau melakukan apapun demi hidup umatnya ini. Raja yang berbelas kasih. Raja yang bisa mengerti dan memahami. Raja yang bisa ikut menangis bersama. Raja yang ikut bersuka cita bersama. Saudara-saudara,
Itulah misteri Tuhan Yesus yang dibongkar pada hari raya ini. Mudah-mudahan renungan yang saya bawakan ini betul-betul memurnikan kembali penglihatan kita, pemahaman kita, pengenalan kita tentang Tuhan Yesus. Dialah Raja buat hidup saya dan juga buat hidup Anda. Semoga saudara-saudara, identitas Yesus sebagai Raja ini betul-betul menguatkan kita, memberi harapan, jawaban atas semua doa-doa kita. Salam damai sejahtera, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bye-bye. Saya mau kasih sesi lagi, sesi yang ketiga kali ini ditutup dengan perayaan Ekaristi, lalu pulang ke rumah. Bye.